Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku kepada seluruh jamaah uribi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, pagi yang mendung ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan menggemahkan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan lagi episode yang kemarin, cara pulang. Dan bagaimanakah jalan-jalannya cara pulang kepada Sang Maha Pencipta. Yang kedua kali ini dengan berjudul malaikat, yakni cara menjadi malaikat agar hati bisa pulang kepada apa yang telah diperintahkan, apa yang telah diperankan kepada kita semua. Tanpa kita jadi malaikat, mana mungkin kita bisa tunduk patuh dengan perintah-perintah Sang Pencipta. Tanpa menjadi malaikat, tak mungkinlah kita menuruti semua apa yang diperintahkan Sang Pencipta. Selama ini kan kita jadi setan. Selama ini kan kita jadi iblis, yang mana kita selalu ingin menang sendiri dari yang menciptakan kita. Ingin wujud sendiri dari yang mewujudkan kita. Ingin hidup sendiri daripada yang menghidupkan kita. Ingin berkuasa sendiri daripada yang menguasakan kita. Selama ini kita jadi setan, yang mana setan selalu sombong kepada Tuhannya, yang mana setan selalu merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya, yang mana setan merasa lebih hidup daripada hidup Tuhannya, yang mana setan merasa lebih berkuasa daripada kuasa Tuhannya, yang mana setan lebih merasa punya peran dan yang merasa menguasai panggung sandiwara kehidupan dunia ini daripada diperankan
oleh yang menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setan, iblis tempatnya di dalam neraka. Jadi selama ini iblis dan setan selalu mengajak kita mensekutukan Allah. Selalu mengajak kita jauh dari Sang Pencipta. Selalu mengajak kita zalim, kufur kepada asal usul diri kita. Maka dari itu kita selama ini diseret di dalam neraka bersama iblis dan setan. Selama ini kita menikmati apa yang telah kita tuai. Selama ini kita menikmati azab-azab yang pedih. Kita menikmati kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan ini. Kita menikmati ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan ini. Kita merasakan kekhawatiran-kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Khawatir apa? Khawatir kita ditinggal dengan apa yang kita cintai, yakni urusan-urusan dunia. Karena kita selama ini lebih cinta kepada diri kita daripada kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Kita lebih cinta kepada harta daripada yang menguasai harta. Kita lebih cinta kepada urusan dunia daripada siapa dia yang mengurus dunia. Selama ini cinta kita cinta kepada yang buta, cinta buta, cinta kepada makhluk, cinta kepada selain yang menciptakan diri manusia kita. Karena kita selama ini tidak menyadari asal-usul dari mana semua itu terjadi. Asal-usul dari mana semua itu tercipta. Asal-usul di mana mereka dijadikan. Karena kita cinta buta kepada sesama jenis kita, yakni dunia. Maka dari itu dimasukkanlah kita ke lembah neraka di dalam golongan iblis dan setan yang selalu bangkang, yang selalu tidak sujud, yang selalu tidak menurut perintah Allah, yakni bersujud kepada Adam. Makna Adam di sini bukan makna Adam sosok manusia. Adam itu yakni tidak wujud, tidak ada, tidak hidup, tidak kuasa. Itulah Adam yang disujudi oleh para malaikat. Seluruh malaikat bersujud kepada Adam. Maknanya malaikat itu paham bahwa dirinya tak punya hidup. Maknanya malaikat itu faham atas perintah Allah, bersujudlah kepada Adam. Karena malaikat sadar bahwa dirinya tak hidup, tak wujud, tak kuasa. Tanpa peran, tanpa kehidupan Tuhannya. Inilah malaikat itu. Maka jika kita ingin pulang dengan selamat kepada Allah, maka jadilah malaikat. Maknanya jadi malaikat itu bukan jadi secara ragawi, akan tetapi jadi secara hati. Karena Allah babakan hati, babakan batin. Allah tidak memandang wajah dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu-ilmu dan amalmu. Allah tidak memandang jabatan-jabatanmu. Allah tidak memandang
bagus dan jeleknya rupamu. Allah tidak memandang nasab-nasabmu. Allah tidak memandang golongan-golonganmu. Allah tidak memandang agama-agamamu. Allah hanya memandang hatimu. Siapakah yang kau pertuhankan di dalam hatimu? Makhlukkah, dirimukah, atau yang menciptakan dirimu, dan atau yang menciptakan makhluk yang lebih wujud nyata di hatimu? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi aplikasi jadi malaikat itu ketika hanya Allah yang wujud di dalam hati manusianya. Itulah kesucian kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini seluruhnya dalam keadaan fitrah, suci, bersih dari pengakuan hidup manusianya, dari pengakuan badan manusianya, dan dari pengakuan tingkah laku aktivitas manusianya di dalam hatinya. Itulah kesucian. Kesucian seperti bayi bisa kita rasakan ketika kita sudah bertemu dengan baiat. Maknanya sudah mengaplikasikan apa yang selama ini tidak kita rasakan. Apa keadaan yang selama ini tidak kita rasakan. Maknanya rasa seperti bayi yang suci itu kan selama ini hanya fata morgana, hanya angan-angan saja. Kita percaya saja tanpa pembuktian di dalamnya. Kita percaya saja tanpa masuk di dalam bayi itu. Kenapa? Karena selama ini kita mengaku bahwa hidup dan badan ini milik kita, seolah-olah kita tak pernah menjadi bayi di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita tidak iman bahwa dulu kita pernah ada saat bayi. Apa buktinya kita tak beriman? Kita tak ingat kejadian itu. Sama halnya kita selama ini, aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Tuhan. Semua itu kan hanya akon-akon pengakuan-pengakuan saja. Tanpa pembuktian-pembuktian yang nyata, tanpa kebenaran-kebenaran yang nyata di dalam keimanan kita selama ini. Karena kita hanya ngaku-ngaku saja, tanpa kita menyaksikan sendiri adanya Tuhan. Itulah yang dimaksud iman. Sama halnya ketika kita masih bayi, kita hanya ngaku-ngaku saja. Kita dulu berasal dari bayi. Dengan kita melihat sosok-sosok anak-anak kita. Dan kita tidak yakin dengan bayi tersebut. Kenapa? Karena kita belum masuk ke alam bayi. Karena kita selama ini seolah-olah jadi-jadi sendiri. Hidup-hidup sendiri. Seperti langsung saat ini. Jadi tidak ingat lagi bayi. Kenapa? Karena tidak ada imannya saat menjadi bayi. Inilah yang disebut iman. Maknanya untuk mengaplikasikan iman itu, yakni saksikan sendiri, buktikan sendiri keberadaan Allah. Saksikan sendiri kewujudan Allah. Saksikan sendiri kehidupan Allah. Itulah iman. Dan kepada bayi saksikan
bahwa dirimu dulu pernah baik. Saksikan dengan hak. Jangan hanya ngaku-ngaku saja. Ngaku pengakuan yang buta. Selama ini kita tak percaya bahwa kita ini dari bayi. Seumpama kita iman bahwa diri kita bayi. Seumpama kita bertakwa bahwa kita sesungguhnya awalnya dari bayi. Mungkin kita tak akan begini. Tidak akan jadi Tuhan selama ini. Bila kita yakin dengan adanya bahwa diri kita dulu jadi bayi. Mungkin kita tak akan pernah ingkar kepada Tuhan. Maka dari itu, setelah malaikat diciptakan, maka diperintahkan malaikat itu bersujud kepada Adam. Agar apa? Agar malaikat di dalam hatinya tak mengaku jadi malaikat dan tak mengaku jadi Tuhan. Agar kemalaikatannya tumbang kepada keadamannya dan agar keberadaan malaikatnya tumbang pula di hatinya. Yang ada hanyalah Allah. Sama jua terhadap diri kita sendiri. Bila kita ingin menumbangkan rasa kemanusiaan kita, maka jadilah seperti malaikat yang rela, yang ridho bahwa diri kita ini hanyalah ciptaan, bahwa diri kita ini hanyalah buatan, bahwa diri kita ini hanyalah diwujudkan, bahwa diri manusia kita ini hanyalah dihidupkan, bahwa diri manusia kita ini hanyalah dikuasakan oleh Yang Maha menguasai kita. Maka dari itu supaya kita rela, ridho, mentiadakan diri kita di hati kita seperti malaikat sujud kepada keadamannya, ketiadaannya. Maka nyatalah la ilaha illallah. Maka nyatalah jalan pulang itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita belajar menghening-heningkan cipta di dalam hati kita. Heningkan cipta manusiamu. Heningkan sampai bertemu cipta-cipta Tuhanmu. Heningkan kewujudan dirimu hingga bertemu dengan kewujudan Tuhanmu. Heningkan kehidupan manusiamu sehingga bertemu dengan kehidupan Tuhanmu di hatimu. Mengheningkan cipta mulai 5 menit, silakan masuk ke dalam diri Anda. Untuk menghening-heningkan diri, maka sadarilah ketiadaanmu seperti sadarnya dirimu sebelum kau diciptakan ke dunia ini, sebelum engkau diwujudkan ke dunia ini, sebelum kita dihadirkan ke dunia ini. Sama,
sama rasanya. Bagaimanakah rasanya? Apakah kita punya rasa bila kita tak diwujudkan? Apakah kita punya rasa bila kita tak dihidupkan? Apakah kita punya rasa bila kita tak dikuasakan? Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perlu sangat amat kita ketahui, Allah menciptakan langit, berarti Allah jadi. Allah menciptakan bumi, berarti Allah jadi. Allah menciptakan makhluk, berarti Allah jadi. Nah, sama dengan istilah atau kiasan sanepan pewayangan itu. Sang dalang menciptakan Gatotkaca, berarti dalangnya jadi. Sang dalang menciptakan peran-peran wayang yang antagonis, berarti dalangnya jadi. Nah, jadi apapun keadaan manusia itu ciptaan siapa? Baik dan buruk itu siapa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan Allah lah yang berbuat atas kamu dan Allah lah yang beraf'al atas kamu semua. Berarti duduknya siapa? Berdirinya siapa? Merokoknya siapa? Ilmunya siapa? Amalnya siapa? Tentu Anda semua yang mendengarkan paparan ini pasti akan paham. Setiap hati manusia sudah ada benih-benih itu semua. Karena selama ini tidak pernah disiram, benihnya mati. Maka dengan paparan-paparan yang di dalam uripi Allah ini, siramilah kembali benih-benih itu. Agar tumbuh lagi, agar kita jadi malaikat yang suci. Kenapa malaikat itu suci? Karena di dalam hati malaikatnya tidak ada malaikatnya. Karena di dalam hati malaikatnya tidak merasa jadi malaikat. Karena malaikatnya tak wujud, tak hidup, tak berkuasa. Bagaimana mungkin malaikat ngaku jadi malaikat? Coba diangen-angen. Maka dari itu
jadilah malaikat yang suci, yang mana selalu mensucikan kehidupan ini, bahwa hidup inilah Tuhan yang menciptakan manusia, bahwa malaikat mensucikan apapun gerak dan tingkahnya. Malaikat itu sendiri duduknya sudah disucikan, bukan duduk malaikatnya. Berdirinya sudah disucikan, bukan berdiri malaikatnya. Ilmunya sudah disucikan, bukan ilmu malaikatnya. Af'alnya sudah disucikan, bahwa af'al seluruhnya bukan af'al malaikatnya, kecuali af'al la ilaha illallah. Af'alnya Gusti ingkang moho suci. Jadi sucikanlah dirimu dari dirimu, agar nyata kesucian Tuhanmu atas dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga khususnya diri saya dan khususnya sahabat-sahabatku semua yang dengan setianya menyimak paparan uripe Allah ini, semoga kita diberi hidayah, ditunjukkan jalan-jalan yang baik pulang kita. Maknanya untuk pulang, ya sucikan dulu, jadikanlah dirimu malaikat, malaikat yang selalu tunduk patuh dengan peran-peran Tuhannya, malaikat yang sudah tunduk patuh dengan ketajalian apapun yang diperankan Tuhannya. Maka ketika sudah suci, maka kembalinya pun kepada yang maha suci. Tapi bila hati kita kotor, kembalinya pun kepada yang kotor. Bila yang ada diri manusia kita, Allahnya tak wujud, Allahnya tak hidup, bahkan Allahnya tak ada, gaib, maka kembalinya pun kita kembali kepada neraka, kepada azab, kepada siksa yang pedih. Di dalam kehidupan dunia ini yang selalu terbakar dan terbakar oleh urusan-urusan dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian singkat di pagi ini, cara menjadi malaikat, maka marilah kita gemahkan salawat dzalimin daf'ul bala. Semoga hati kita terhindar dari zalim-zalimnya hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.